Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Firman Tuhan dari Mazmur pasal 86 ayat 3 sampai 5. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikian firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selamat berjumpa kembali ya di dalam doa pagi online. Kita bersyukur bahwa kita senantiasa boleh dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, sehingga ketika kita masih ada dalam masa-masa pandemi, tetapi kita tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema kejujuran. Namun sebelum itu, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh memasuki hari yang baru. Tuhan, kami hari ini ingin mendengarkan Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan supaya firman yang boleh kami dengar menjadi firman yang mampu kami hidupi dalam perjalanan hidup kami. Kami lemah, kami tidak punya kekuatan, tetapi kami percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami. Karena itu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema renungan ini adalah kejujuran. Saudara, orang yang hidup jujur justru sering bertanya, mengapa ya? Kok orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak jujur justru hidupnya terlihat tanpa beban, tanpa masalah. Seakan tenang-tenang saja, senang-senang saja. Nah, saudara, apakah betul demikian? Ternyata tidak. Kenapa? Sebab saudara, di sebuah fakultas kedokteran di Temple University pernah dilakukan sebuah penelitian yang menarik. Jadi penelitiannya ini tentang ketidakjujuran. Nah, ketika penelitian itu dilakukan, maka dibagilah 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang jujur. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak jujur. Lalu ketika pelaksanaan penelitian itu berlangsung, maka mereka itu semua direkam. Ya, selama aktivitas itu direkam dan dilihat respon otak mereka lewat MRI. Apa yang terjadi? Nah, hasilnya ini sungguh mencengangkan. Kenapa, saudara-saudara? Ternyata orang-orang yang tidak jujur, yang pembohong, itu mengaktifkan 9 area otaknya. 9 area otaknya. Sedangkan orang-orang yang jujur, itu hanya mengaktifkan 4 area otaknya. Itu berarti orang-orang yang tidak jujur itu harus bekerja 2 kali lipat lebih, ya, untuk berupaya sedemikian rupa agar ketidakjujurannya itu tidak terlihat oleh orang lain. Nah, orang-orang seperti ini bukankah orang-orang yang melelahkan, ya, orang yang harus capek berpikir sedemikian rupa, mencari-cari berbagai alasan dalam ketidakjujuran. Karena kalau sudah tidak jujur pertama, kedua, nah akan terus berkembang biak. Nah, saudara, karena itulah saat ini kita bersyukur lewat pengajaran di dalam Kisah Para Rasul, kita bertemu dengan 2 sosok orang, yaitu Ananias dan Safira, yang merupakan pasangan suami istri. Kalau kita memperhatikan nama Ananias dan Safira, sebenarnya nama ini mempunyai makna yang sangat bagus, ya. Nama Ananias itu berarti Tuhan yang memberikan. Sedangkan nama Safira itu adalah cantik atau jelita. Ya. Tentu saudara, kedua nama ini kan sesuatu yang indah didengar. Namun sayangnya kedua nama ini tidak sesuai dengan perilaku mereka. Apa yang menjadi sikap mereka.
yaitu mereka menjadi orang-orang yang berambisi, banyak tipuan-tipuan dan ketidakjujuran di sana. Nah, karena itulah dalam suasana ketika pada waktu itu Ananias dan Safira hidup atau berada, sebenarnya mereka berada pada masa gereja awal atau gereja mula-mula. Gereja awal atau gereja mula-mula ini saudara adalah satu situasi di mana umat terlihat sangat akrab satu kepada yang lain. Hubungan mereka itu terlihat luar biasa dekatnya. Bukan itu saja, bahkan mereka adalah umat yang taat sebenarnya kepada firman Tuhan. Mereka juga sering bersekutu bersama-sama. Mereka hidup dalam kerukunan. Bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-32 dicatat di sana, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi luar biasa ya. Bagaimana mereka benar-benar bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi juga di antara mereka bisa saling membantu satu kepada yang lain. Nah, saudara, dalam situasi seperti itulah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini sungguh sangat disayangkan. Kenapa? Karena ternyata mereka justru menjadi orang-orang yang merusak, ya, perusak dari situasi persekutuan di antara mereka. Persekutuan yang dibangun dengan erat, yang saling mengasihi, yang benar-benar mentaati firman Tuhan. Nah, orang-orang yang kita lihat di sini, ini justru melakukan hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya, tidak demikian dengan Ananias dan Safira. Mereka sebenarnya sudah punya komitmen bersama untuk menjual tanah mereka. Termasuk Ananias dan Safira yang menjual tanahnya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka menjual sebidang tanah mereka hanya untuk, sebenarnya motivasinya bukan untuk mempersembahkan ya dalam ketulusan kepada Tuhan, tetapi di balik itu mereka ingin mengejar ambisi mereka. Mereka ingin dicap sebagai orang-orang yang memberi persembahan paling besar, ya, lalu kemudian dipuji orang, diagung-agungkan orang sedemikian rupa. Ambisi mereka berdua adalah ambisi yang keliru, karena ujungnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka berdua tidak ingin tersaingi oleh orang lain. Nah, dalam hal memberi persembahan juga mereka melakukan hal yang tidak jujur. Ananias dan Safira mencari jalan untuk mendapatkan kehormatan dengan membawa korban tanpa mengorbankan sesuatu. Terbukti ketika mendapatkan hasil penjualan mereka, ternyata Ananias itu menyembunyikan hasil penjualannya itu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ananias apabila dia tidak mengatakan kepada Petrus bahwa apa yang menjadi hasilnya itu akan diberikan kepada gereja ya, atau rumah Allah, tentu tidak akan menjadi masalah begitu ya. Tetapi karena yang dikejar itu adalah ambisi untuk mengagungkan diri sendiri dan mungkin juga merasa malu karena yang lain memberi persembahan dan dia tidak, maka ada ketidakjujuran di sana. Padahal saudara, kalau seseorang melakukan kejujuran seperti yang dikatakan Josh Billings, pernah mengatakan kejujuran adalah kekayaan yang paling jarang dimiliki oleh manusia. Justru Ananias dan Safira bisa menjadi teladan. Ya, artinya kalau pada waktu itu ada pengakuan di dalam dirinya tidak atau belum siap untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan, mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dia berbuat kebohongan. Nah, saudara, karena itulah kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Ananias ini kan sebenarnya sepengetahuan Safira. Jadi mereka ini pasangan yang kompak. Nah, sayangnya kompaknya itu bukan kompak untuk kebaikan, tapi untuk kejahatan.
Nah, karena itulah Petrus mengatakan bahwa sesungguhnya hasil penjualan tanah itu sebenarnya hak mereka. Tetapi mengapa mereka harus berdusta? Dan tidak main-main ya saudara, karena apa yang mereka lakukan ini bukan saja kejahatan terhadap manusia ya, tetapi juga kejahatan atas nama Allah ya. Jadi dia membawa-bawa nama Tuhan ya dengan cara memberi persembahan ya, sehingga orang lain juga melihat, wah, Ananias dan Safira ini bisa diteladani kan gitu ya, membawa nama Tuhan ya, menjadi teladan yang baik gitu ya. Tetapi sebetulnya malah sebaliknya. Nah, karena itulah Petrus sangat marah, dan bukan saja Petrus yang sangat marah, tetapi juga Allah sangat marah, sehingga pada saat itulah Ananias dicabut nyawanya ya, dan dia akhirnya meninggal. Nah, demikian juga tidak lama kemudian Safira juga mengalami hal yang sama, saudara. Nah, karena itulah di sini kita mencatat bahwa jangan bermain-main dalam ketidakjujuran. Apalagi ketidakjujuran terhadap Allah. Ketidakjujuran terhadap sesama saja itu sudah merusak, dikatakan merusak persekutuan ya dengan sesama manusia ya, dengan sesama saudara seiman. Apalagi ini merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, karena itulah seseorang yang bernama David Mamet itu pernah berkata, manusia itu mungkin atau tidak mungkin mengatakan apa yang mereka maksudkan, tetapi mereka selalu mengatakan sesuatu yang dirancang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, maksudnya ialah bahwa sesungguhnya di balik segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan selalu ada tujuan. Menyatakan kejujuran atau mengungkapkan kebohongan juga didorong oleh motivasi demi mendapatkan sesuatu atau hasrat di balik ucapan dan tindakannya. Saudara, karena itulah ketika kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita bisa diganggu oleh motivasi-motivasi yang salah, yang keliru, yang menjatuhkan, maka disinilah kita harus mewaspadai diri kita. Terutama dalam menampilkan diri kita. Mengapa kita seringkali tergoda untuk menjadi orang yang menampilkan diri, menjadi orang yang dilihat wah gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Padahal orang yang biasa-biasa saja, yang senantiasa melakukan dengan kejujuran, berkata sesuai dengan tindakan, dia akan menjalani kehidupannya itu bukan dengan kepalsuan. Hidupnya itu akan dijalani dengan kelegaan. Tapi sebaliknya, ketika orang hidup dalam banyak polesan-polesan, kepalsuan demi kepalsuan, memakai berbagai macam topeng hidup, bukankah hidupnya akan menjadi beban? Ya. Bahkan tidak main-main dalam kisah ini, Ananias dan Safira mendapatkan hukuman yang luar biasa. Nah, karena itulah saudara, ketika di tengah-tengah kehidupan kita melihat ada banyak orang yang sangat pandai melakukan ketidakjujuran, janganlah kita mau terseret di dalamnya, janganlah kita mau terjebak di dalamnya, tetapi senantiasa meminta dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu memurnikan pikiran dan hati kita dan seluruh diri kita agar kita tampil apa adanya, bukan sebaliknya ada apa-apanya. Biarlah hidup kita menjadi lega, hidup kita menjadi damai, dan bahkan hidup kita bisa menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa mengupayakan kejujuran di setiap saat, di segala tempat demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kami datang kepadamu dalam rangkaian doa syafaat. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan umat-Mu untuk menerapkan kejujuran sebagai bentuk integritas kami sebagai seorang Kristen yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah-daerah dalam penanganan COVID-19. Biarlah
daerah-daerah yang masih sangat tinggi tingkat penularannya seperti DKI Jakarta, Jawa, dan Bali dapat dikendalikan. Dan kami juga berdoa agar gugus tugas pengendali COVID dan pemulihan resesi ekonomi mampu mengendalikan situasi ini. Dan masyarakat pun semakin mendisiplinkan diri dan mau mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang disebar ke daerah-daerah agar masyarakat dapat menyambutnya secara positif dan mereka mau untuk memvaksinasi dirinya sehingga tingkat penularan ini pada akhirnya bisa dikendalikan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan di Indonesia. Biarlah aparat keamanan terus dapat menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan kasus-kasus intoleransi, unjuk rasa, ataupun berbagai demo-demo di berbagai daerah dapat ditangani dengan baik sehingga Indonesia dapat tetap menjaga keutuhan NKRI. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk tim medis khususnya di Poliklinik Surya Utama yang masih menjalankan operasional secara terbatas. Biarlah Tuhan menjaga para dokter atau perawat di sana dalam menangani masyarakat sehingga tidak ada satupun dari mereka yang harus mengalami penularan COVID-19. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk penyaluran bansos bagi saudara kami yang berkekurangan supaya sasaran-sasaran bansos ini tepat sehingga orang-orang yang mengalami dampak ekonomi saat ini dapat tertolong ya Tuhan. Tuhan, juga kami teringat akan situasi di Indonesia di mana telah terjadi bencana, baik itu terjatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Kami mohon biarlah tangan kasih-Mu yang dapat menolong agar korban-korban yang diketemukan itu pada akhirnya bisa mendapatkan penanganan yang baik dan keluarga pada akhirnya bisa menerima kenyataan ini ya Tuhan. Walaupun tentu untuk menerimanya sangat berat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang ada di Majene yang mengalami gempa bumi. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menolong agar situasi di sana juga dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah daerahnya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh kami naikkan di dalam doa-doa kami. Inilah seluruh doa kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan